Shalom semuanya, kita kembali berjumpa dalam pembelajaran kimia hari ini. Kita akan belajar pada kompetensi dasar yang baru, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Materi ini terbagi menjadi 4 submateri, yaitu penyetaraan reaksi redoks, sel volta, elektrolisis, dan korosi. Di pertemuan kali ini kita akan khusus belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Sebelum kita masuk ke materi tentang penyetaraan reaksi redoks, kita perlu melihat kembali tentang aturan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama, bilangan oksidasi untuk unsur bebas adalah 0. Unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri, terdiri dari unsur monoatom seperti C, Si, Na, dan unsur-unsur yang lain. Bisa berupa unsur diatomik seperti O2, H2, F2, dan lain-lain. Bisa juga berupa unsur poliatom, yaitu unsur yang terbentuk dari atom-atom yang sama dengan jumlah lebih dari 2 molekul, seperti molekul ozon atau O3, fosfor atau P4, dan sulfur atau S8. Aturan yang kedua, jumlah total bilangan oksidasi suatu senyawa adalah 0. Contohnya, total bilangan oksidasi C dan O dalam senyawa CO2 atau karbon dioksida adalah 0. Aturan yang ketiga, bilangan oksidasi unsur golongan 1A dan 2A adalah sama dengan nomor golongannya. Contoh, bilangan oksidasi Na dalam senyawa Na2O adalah positif 1. Contoh yang berikut, bilangan oksidasi Mg dalam senyawa MgCl2 adalah positif 2 karena Mg merupakan logam golongan 2A. Aturan yang berikut, bilangan oksidasi unsur golongan 6A dalam senyawa adalah negatif 2 dan golongan 7A dalam senyawa adalah negatif 1. Contoh, bilangan oksidasi S atau sulfur dalam Na2S adalah negatif 2. Bilangan oksidasi Cl di dalam MgCl2 adalah negatif 1 karena Cl berasal dari golongan 7A. Aturan yang berikut, bilangan oksidasi unsur hidrogen atau H dalam setiap senyawa adalah positif 1. Contoh, bilangan oksidasi H dalam senyawa H2O adalah positif 1. Kita akan melihat langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode ion elektron. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang metode ion elektron atau setengah reaksi, kita perlu mengetahui bahwa reaksi redoks bisa terjadi pada suasana asam atau suasana basah. Nah, reaksi redoks pada suasana asam atau basah bisa dituliskan pada ujung reaksi dengan keterangan suasana asam atau suasana basah, atau bisa kita identifikasi dari persamaan reaksi. Jika di dalam reaksi terdapat ion H positif atau senyawa-senyawa asam, maka itu menunjukkan bahwa reaksi redoks terjadi pada suasana asam. Atau sebaliknya, jika terdapat ion OH- atau senyawa-senyawa yang bersifat basah seperti NaOH, CaOH 2 kali, itu mengindikasikan bahwa reaksi tersebut terjadi pada suasana basah. Mari kita lihat langkah-langkah penyetaraan untuk reaksi redoks pada metode ion elektron atau yang disebut juga metode setengah reaksi. Langkah yang pertama, kita menuliskan kerangka dasar setengah reaksi. Langkah yang kedua, masing-masing setengah reaksi kita setarakan dengan urutan berikut. Yang pertama, kita menyetarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Biasanya, atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah atom-atom selain H dan O. Mengapa H dan O tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi? Karena bilangan oksidasi H dan O sudah dibahas dan ditentukan dalam aturan yang telah kita bahas sebelumnya. Langkah yang berikut, kita menyetarakan jumlah oksigen dengan cara menambahkan
molekul air atau H2O pada bagian yang kekurangan H. Langkah yang berikut, kita menyetarakan atom hidrogen dengan cara menambahkan ion H positif. Yang berikut, kita menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Yang terakhir, kita menyamakan jumlah elektron yang diserap pada pasangan reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dilepas pada setengah reaksi oksidasi dengan cara memberi koefisien yang sesuai. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, setarakan reaksi redoks berikut. Reaksi terjadi pada suasana asam. Cl2 tambah SO2 tambah H2O menghasilkan SO42- tambah Cl- tambah H positif. Langkah penyelesaian yang pertama menuliskan kerangka dasar setengah reaksi. Cl2 menghasilkan Cl-, SO2 menghasilkan SO42-. Kita abaikan H2O dan H+. Langkah yang berikut, kita setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Reaksi yang pertama menjadi Cl2 menjadi 2 Cl-. Reaksi yang kedua, SO2 menjadi SO42-. Ingat bahwa di langkah ini, kita tidak perlu menyetarakan jumlah O. Langkah yang ketiga, kita setarakan jumlah O dengan menambahkan molekul air atau H2O. Pada reaksi yang pertama, kita tidak perlu menambahkan H2O karena tidak ada O, baik di produk maupun reaktan. Pada reaksi yang kedua, kita tambahkan 2 molekul air pada bagian reaktan karena jumlah O pada reaktan hanya 2 molekul, sementara jumlah O pada produk ada 4 molekul. Karena itu kita tambahkan 2 molekul H2O untuk menyetarakan jumlah O. Langkah yang berikut, kita menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H positif. Pada reaksi yang pertama, kita tidak perlu menambahkan ion H positif karena tidak ada atom H pada reaktan maupun produk. Sedangkan pada reaksi yang kedua, kita tambahkan 4 ion H positif karena sebelumnya pada reaktan terdapat 4 atom H. Langkah yang berikut, kita menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, pada reaksi yang pertama kita tambahkan 2 elektron pada reaktan karena pada produk terdapat muatan 2- atau negatif 2. Sedangkan pada reaksi yang kedua, kita tambahkan 2 elektron pada produk karena total muatan pada reaktan adalah 0, sedangkan total muatan pada produk sebelum ditambahkan dengan 2 elektron adalah negatif 2, diperoleh dari negatif 2 ditambah 4, sama dengan positif 2, sehingga perlu ditambahkan dengan 2 elektron agar muatannya sama dengan 0, seperti pada reaktan. Langkah yang berikut, kita menyamakan jumlah koefisien elektron dengan cara menambahkan koefisien yang sesuai. Nah, di sini kita perhatikan bahwa koefisien elektronnya sudah sama-sama 2, sehingga kita tidak perlu menambahkan koefisien untuk elektron. Sehingga kedua reaksinya kita gabungkan menjadi Cl2 tambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl- dan SO2 tambah 2 H2O menghasilkan SO42- tambah 4 H+ ditambah 2 elektron. Kita jumlahkan kedua ruas atau kita gabungkan kedua reaksi. Yang pertama, 2 elektron pada reaktan dan 2 elektron pada produk bisa kita anggap habis. Sehingga pada akhir reaksi,
reaksi setaranya menjadi Cl2 ditambah dengan SO2 tambah 2H2O menghasilkan 2Cl- tambah SO4 2- ditambah dengan 4H+. Kita perhatikan apakah reaksi sudah setara. Pada reaktan terdapat 2 molekul Cl, sama halnya pada produk. 1 molekul S sama dengan produk. 4 molekul H dan 4 molekul O dengan total muatan sama dengan 0. Total muatan pada reaktan adalah 0, sedangkan pada produk negatif 2 tambah negatif 2 sama dengan negatif 4, ditambah dengan 4, hasilnya 0. Contoh soal yang berikut kita lihat jika reaksi terjadi pada suasana basah. Pada dasarnya, langkah penyetaraan pada suasana asam dan basa sama, tetapi ada sedikit perbedaan pada akhir reaksi. Mari kita lihat. Yang pertama, kita tuliskan kerangka dasar reaksi menjadi Bi2O3 menghasilkan BiO3- dan ClO- menjadi Cl-. Langkah yang berikut kita setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox, yaitu Bi pada reaksi yang pertama, sehingga reaksi menjadi Bi2O3 menghasilkan 2 BiO3-, sedangkan pada reaksi yang kedua kita tidak perlu menambahkan koefisien karena jumlah Cl pada reaktan dan produk sudah sama. Langkah yang berikut, kita menyetarakan jumlah O dengan menambahkan H2O. Reaksi menjadi Bi2O3 ditambah dengan 3H2O menghasilkan 2 BiO3. Karena jumlah O pada produk adalah 6, sedangkan jumlah O pada reaktan sebelumnya hanya 3. Sehingga kita perlu menambahkan 3 molekul air untuk menyetarakan jumlah O. Sedangkan pada reaksi yang kedua, kita tambahkan 1 molekul air pada produk karena jumlah O pada reaktan adalah 1, sedangkan pada produk tidak ada O. Langkah yang berikut kita menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H positif. Walaupun reaksinya terjadi pada suasana basah, kita tetap menyetarakan H dengan menambahkan ion H positif. Sehingga reaksi pertama menjadi Bi2O3 ditambahkan 3H2O menghasilkan 2 BiO3- ditambah dengan 6H+. Kenapa kita menambahkan 6 ion H+? Karena pada reaktan terdapat 6 atom H. Sedangkan pada produk sebelum ditambahkan dengan 6H+, tidak ada H. Langkah yang berikut kita menyetarakan jumlah H pada reaksi yang kedua dengan menambahkan 2 molekul ion H+, karena sebelum ditambahkan ion H+, tidak ada H pada reaktan, sementara di produk ada 2 atom H. Yang berikut kita menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Kita menambahkan 4 elektron pada reaksi yang pertama pada produk karena pada reaktan total muatannya adalah 0, sedangkan pada produk total muatannya adalah positif 4. Sehingga supaya total muatannya sama-sama 0, maka kita perlu menambahkan 4 elektron. Ingat bahwa elektron adalah muatan negatif. Pada reaksi yang kedua kita tambahkan 2 elektron karena total muatan pada produk adalah positif 1, sedangkan pada reaktan adalah pada reaksi yang kedua kita tambahkan 2 molekul elektron karena total muatan pada reaktan adalah positif 1, sedangkan pada produk adalah negatif 1. Karena itu kita setarakan jumlah muatannya menjadi negatif 1 dengan cara menambahkan 2 elektron pada reaktan.
Selanjutnya kita menyamakan jumlah elektron dengan cara menambahkan koefisien yang sesuai. Karena jumlah elektron pada kedua reaksi ini berbeda, pada reaksi yang pertama ada 4 elektron, sedangkan pada reaksi yang kedua adalah 2 elektron, maka kita samakan elektronnya dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang berbeda, tetapi hasilnya harus bilangan yang sama. Nah, karena itu kita kalikan dengan 1 pada reaksi yang pertama, sedangkan reaksi yang kedua kita kalikan dengan 2. Reaksinya menjadi Bi2O3 tambah 3H2O menghasilkan 2BiO3 min tambah 6H+ ditambah 4 elektron. Reaksi yang kedua dikali 2 menjadi 2ClO min tambah 4H+ tambah 4 elektron menghasilkan 2Cl min tambah 2H2O. Di sini jumlah elektron sudah sama, yaitu 4 elektron pada reaksi yang pertama dan 4 elektron pada reaksi yang kedua. Langkah yang berikut kita menjumlahkan kedua ruas atau kita gabungkan reaksinya. Di sini H2O bisa kita sederhanakan karena posisinya berbeda, ada pada reaktan dan produk. Berarti cukup kita sisakan 1 H2O pada reaktan. Sama halnya dengan H positif, ada posisinya berbeda pada produk dan reaktan, kita sederhanakan menjadi 2H+ pada produk saja. Sedangkan 4 elektronnya, 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0, sehingga jumlah elektron tidak perlu lagi kita tuliskan. Langkah yang terakhir kita menuliskan kembali reaksinya. Menjadi Bi2O3 ditambah dengan 2ClO- ditambah dengan H2O, menghasilkan 2BiO3- tambah 2Cl- tambah 2H positif. Ingat bahwa reaksi ini terjadi pada suasana basa. Dengan demikian kita harus menghilangkan H+ sebagai pembawa sifat asam dari reaksi ini, sehingga reaksinya menjadi reaksi yang terjadi pada suasana basa. Cara menghilangkan ion H+ adalah menambahkan ion OH- sejumlah ion H+ pada kedua ruas, baik pada reaktan maupun produk. Kita tambahkan 2 OH- pada reaktan dan 2 OH- pada produk. Nah, ion 2H+ dan 2 OH- bisa bergabung membentuk 2 molekul air atau 2H2O. Sehingga pada akhir reaksi kita sederhanakan H2O pada reaktan dan produk. 1 molekul H2O dan 2 molekul H2O pada produk akan bergabung menjadi 1 molekul H2O pada produk. Sehingga hasil akhir reaksinya menjadi Bi2O3 ditambah dengan 2ClO- ditambah 2 OH- menghasilkan 2BiO3 ditambah 2Cl- ditambah dengan H2O. Oke, demikian materi untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.